untuk kita semua. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Iya, alhamdulillah ya Bu ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasanya dalam pertemuan kelompok. Namun dalam pertemuan kelompok kita kali ini ya, karena memang kita harus mengikuti protokol kesehatan sehingga dalam satu kelompok ini kita bagi dua. Nah, di minggu ke depan saya bakal masuk di orang ataupun berikutnya ya Bu ya. Jadi kali ini kita cuma hanya terbatas walaupun sedikit, tapi kita harus tetap semangat karena bakal ada informasi yang terkait, kemudian ada pembelajaran yang bakal nanti sama-sama kita dapat Bu, yang bakal nanti saya sampaikan. Nah, mungkin langsung aja Bu, di sini saya akan memberikan materi, beberapa sedikit materi. Namun di sini saya bukan sebagai guru, saya di sini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi ibu untuk kita sama-sama belajar Bu, gitu. Karena materi ini yang saya dapat, yang saya pernah pelajari, namun untuk berbagi kepada ibu. Nah itu dia. Jadi di sini saya akan membawakan materinya itu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, ya Bu ya. Nah kemudian di sini ada beberapa langkah, namun langkah di sini yang saya ambil yaitu di langkah yang kedua untuk materi kita kali ini sama-sama yang di sini kita pelajari, yaitu tentang dukungan ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukupnya istirahat. Nah, jadi penting ya Bu ya, untuk ibu hamil itu sangat penting untuk menjaga kebersihan dirinya dan cukup juga istirahatnya gitu. Nah, untuk pencegahan dan penanganan stunting tentunya Bu, apalagi terkhusus ya mungkin di desa kita, mungkin nggak usah terlalu jauh lah, satu desa di dusun kita atau mungkin di daerah kita sini, ibu tetangga kita yang ada di sini, mungkin ibu pernah lihat anak stunting itu yang tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya dibandingkan dengan kawan-kawannya yang ada di lingkungan sini, bener kan Bu? Nah itu dia. Jadi ini sangat penting ya Bu ya. Nah mungkin langsung saja pembelajaran ini kita mulai Bu, materinya kita mulai. Nah, di sini saya ada beberapa lembar kertas yang saya bagikan kepada ibu. Sini tolong diambil Bu dan tolong dibagi di kertas-kertasnya. Iya. Ini Bu. Nah, oke Bu. Iya. Nah, sudah semua dapat ya Bu? Ya, semua sudah dapat dan semua sudah memegang kertas kosong yang ada sama ibu. Kemudian coba ibu buat nama ibu masing-masing. Kemudian nanti ibu coba buat denah ruang rumah ibu. Peta-peta aja Bu, kotak-kotak gitu. Nah ini ruang tamu, ini kamar mandi, ini kamar tidur, seperti itu Bu. Iya, iya, oke Bu, bisa langsung dikerjakan Bu dan coba buat denah ruang rumah ibu masing-masing. Iya seperti itu Bu, benar. Iya, dibuat ruangnya, itu ada kamar tidur, kamar mandinya. Oke, udah semua ya Bu ya, sudah ada ruangannya masing-masing. Nah kemudian setelah ibu sudah menggambar itu, saya mau tanya dulu nih, di ruang kamar mandi, di ruang keluarga ibu, di ruang tamu ibu, di ruang tidur ibu, di dapur, dan di ruangan yang ada di denah ruangan rumah ibu itu, coba di bawahnya ibu buat itu aktivitas ibu di ruangan ibu itu masing-masing. Menurut pendapat ibu masing-masing ya. Iya. Nah, apa saja yang ibu lakukan di ruangan yang ada di ruangan tiap rumah ibu itu? Mulai dari bangun tidur sampai ibu mau tidur kembali, kira-kira apa yang ibu lakukan di ruangan itu masing-masing? Ibu catat di bawahnya. Oke. Iya. Oke ya Bu ya, udah ada yang udah. Oke Bu, sudah ada yang siap. Ya, ini satu sudah selesai ya Bu ya. Oke, ada lagi. Oke Ibu. Sudah terkumpul. Kemudian iya. Oke, sudah semua ya Bu ya. Oke, aplaus dulu buat kita semua dan terima kasih buat ibu-ibunya yang sudah mengerjakan ini. Dan langsung aja kita evaluasi kepada Ibu Lenada. Nah, kepada Ibu Lenada, di sini ada ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga,
kemudian dapur, kamar mandinya di sini ya. Nah, saya bakal bacakan di sini aktivitas ibu ya yang ibu lakukan. Untuk di ruang tamu ibu biasanya di sini ibu buat menyapu ya bu ya. Di ruang tamu itu ibu biasa keseharian menyapu di situ. Kemudian ya kalau misalnya sudah tidak ada pekerjaan di situ, mungkin ibu buat ada di sini santai-santai bu ya. Mungkin untuk bersantai-santai ibu di ruang tamu situ. Oke, kemudian ruang keluarga ini ibu juga. Nah, di sini ruang keluarga ibu manfaatkan untuk bermain bersama anak, kemudian menyapu juga di situ ya bu ya, ibu sapu juga. Artinya kalau menyapu ini mungkin umumnya ya bu ya, semua ruangan pasti yang disapu dalam satu rumah itu. Kemudian untuk santai-santai juga. Nah, yang paling penting dari situ ibu bermain dengan anak juga ya bu ya di situ ya. Dan untuk manfaatkan juga istirahat siang di situ. Kemudian di dapur mungkin seperti biasanya ibu-ibu, saya lihat juga di sini hampir sama, yaitu memasak. Kemudian di kamar mandi juga mungkin hampir sama ibu, rata-rata ya pasti mandi, menyuci dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah ini ibu buat sesuai dengan aktivitas ibu masing-masing, kira-kira nih bu, yang bermanfaat ibu melakukan aktivitas itu kalau seandainya ibu lagi hamil. Nah, kira-kira itu bermanfaat enggak bu? Contoh tuh tadi ibu di ruang keluarga bermain sama anak, kemudian menyapu, kemudian ada juga ibu tadi di dapur memasak, di kamar mandi yang mungkin ibu mandi dan lain sebagainya yang ibu lakukan lah setiap hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Di saat mungkin ya kita sama-sama ibu ya, ibu sama-sama membayangkan kalau posisi ibu lagi hamil, manfaatnya ada dan apa aja bu kira-kira? Iya. Kalau menyapu mungkin sebagai olahraga kecil ya bu ya. Oke. Kemudian mandi ya tadi ya, mandi di kamar mandi ya supaya bersih, tidak ada kuman. Tapi ingat ibu ya, mandinya pakai sabun, kemudian airnya mengalir, air bersih ya bu ya. Oke, iya mantap, plus dong buat kita semua. Nah, terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah memberi tanggapannya. Kemudian di sini ya bu ya, jadi yang sangat penting bu, kebersihan diri itu pada ibu hamil. Nah, perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang membahayakan kehamilan. Kemudian, ibu hamil akan mengalami perubahan hormon yang akan mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat kering. Nah, jadi untuk itu perlu menjaga kebersihan, Bu, pada ibu hamil itu. Contoh seperti yang tadi, mandi, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian ya gosok gigi, kemudian keramas atau cuci rambut bu minimal itu 2 kali sehari itu perlu dilakukan biar segar dan biar tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya ibu hamil tersebut. Ya kemudian maaf ya bu ya, harus benar-benar menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluannya. Nah itu sangat penting dilakukan kepada ibu hamil ya bu ya. Jadi ibu masing-masing ataupun nanti ibu punya anak yang sedang hamil, bisa ibu beritahu kepada anak ibu yang sedang hamil nantinya. Karena manfaatnya itu banyak bu, bisa juga yang jelas untuk mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama kehamilan dan infeksi-infeksi lainnya. Ya jelas terutama yang sangat itu adalah sangat penting kepada ibu hamil itu tetap kebersihan yang untuk dijaga. Nah kemudian selama kehamilan itu bu, apalagi itu di atas kehamilan 6 bulan, pasti perut sudah semakin membesar tentunya. Nah dengan perut yang semakin membesar tentunya semakin ada penyebab yang terjadi. Contoh penyebab itu yaitu kecemasan pada diri masing-masing saat ibu lagi hamil, kemudian susahnya untuk tidur. Nah ini dia, kalau kecemasan itu seperti yang saya bilang tadi, kembali ke pribadi masing-masing. Ya jangan terlalu berpikiran yang tidak-tidak. Contoh gimana ya nanti kalau aku mau sedang tahap lahirnya anakku nanti bisa normal atau operasi dan lain sebagainya. Jangan terlalu jauh memikirkan sehingga ibu terlalu menjadi kecemasan yang berlebih nantinya di saat ibu lagi hamil dan menyebabkan nanti pada janin juga kurang sehat tumbuh kembangnya bu gitu. Nah karena pentingnya tumbuh kembang pada janin di saat nanti kelahiran janin ataupun anak ibu nanti tidak terjadi stunting, jadi itu perlu ibu jaga. Dengan kecemasan itu terlalu tinggi, terlalu cemas ibu untuk memikirkan masalah tentang kelahiran ibu nanti. Nah, selanjutnya penyebab yang berikutnya karena sudah membesarnya perut dalam kehamilan tersebut, susahnya tidur. Nah, sebenarnya yang harus dijaga dalam tidur pada ibu hamil pada malam hari itu bu 6-7 jam itu yang harus dijaga. Jadi 6-7 jam itu diusahakan bu untuk tidur di malam hari. Nah, jadi ini ilmu sangat penting, bisa dicatat ya bu ya.
6 sampai 7 jam pada malam hari ibu hamil tuh harus bisa terjaga tidurnya. Nah kemudian untuk di siang harinya juga ada Bu, usahakan untuk berbaring itu 1 sampai 2 jam dalam sehari. Di siang hari terutama Bu, di siang hari itu usahakan istirahat 1 sampai 2 jam. Nah jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Kemudian peran suami juga sangat penting, peran keluarga di situ juga sangat penting ya Bu ya. Jadi untuk bisa saling menjaga di saat kehamilan ibu masing-masing. Nah, jadi itu sangat penting Bu. Kemudian ada beberapa hal yang penting lagi yang harus mungkin ibu catat juga dan harus sama-sama kita ketahui ya Bu ya. Ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janinnya. Oke, kemudian keluarga juga dapat dan harus mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga itu kehamilan mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Jadi suami juga peran sangat penting ataupun keluarga di rumah itu sangat penting untuk saling membantu di saat ibu-ibu yang lagi hamil, atau contoh anak ibu lagi hamil, ibu penting untuk membantu anak ibu yang lagi hamil. Jangan marah untuk ibu, marah-marahi karena dia mentang-mentang lagi hamil, dia mau istirahat ibu nggak kasih, itu jangan, itu salah gitu. Oke Bu, mungkin itu aja Bu yang bisa disampaikan, dan lebih kurang saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan pengalaman saya untuk pembelajaran kita kali ini, karena di sini kita sama-sama belajar. Namun setelah ini nanti kita bakal ada pembahasan untuk pendekatan kita sharing-sharing kalau memang ada kekurangan menurut Ibu tentang pembahasan kita di sini dan kali ini. Oke Bu ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.